Hai semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Safitri dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 22360100028. Di sini aku dari semester 3 dan di sini aku akan memenuhi tugas perkembangan teknologi komunikasi yaitu tentang nasib STR dalam pendidikan kesehatan. Jadi menurut Pak Rudi Yono Darsono, bagaimana tanggapan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan? Menurut Pak Rudi Yono, sebenarnya untuk kesehatan sendiri, terutama di bidang bidang yang berhubungan dengan organisasi profesi itu sangat baik. Kembali lagi dengan situasi yang normal, di mana pemerintah mengambil alih haknya sendiri bahwa pemerintah dalam negara yang mengatur tentang kompetensi seseorang untuk menjadi atau seorang bisa menjalankan profesinya dengan kompetensi sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh negara pada saat ini. Terus pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 muncul juga surat edaran SE nomor HK 0201 Menkes 997 2023 tentang penyelenggaraan registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menurut Pak Rudiono itu baik dan bagus juga, sesuai dengan apa yang kita harapkan sehubungan dengan adanya kericuhan, tetap di peraturan pembuatan STR yang dimana intervensi dari OP-OP organisasi profesi tertentu itu mengencangkan sangat dalam kebijakan konsil, karena adanya permainan oknum tersebut. Pemimpin konsil di sana yang membuat para apoteker yang berpendidikan profesi ini menjadi sulit mendapatkan STR-nya dan harus mengeluarkan uang yang cukup banyak supaya mendapatkan sebuah ujian yang harusnya tidak diperlukan lagi karena sudah mendapatkan itu pada kurikulum pendidikannya sendiri. Jadi salah satunya kepentingan organisasi profesi tertentu, OP-OP tertentu ini untuk mencari uang, maka mereka bekerja sama dengan oknum-oknum di konsil, dan itu adanya pembiaran juga ada pada saat itu dari Kementerian Kesehatan yang harus aware dengan situasi yang ada. Jadi pemanfaatan peluang-peluang itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum organisasi profesi untuk mencari uang bekerja sama dengan oknum-oknum konsil atas nama negara yang mengakibatkan seorang apoteker muda itu kesulitan untuk mendapatkan STR-nya. Jadi surat edaran itu cukup baik, cukup bagus, walaupun membuka masih ada peluang-peluang yang dimainkan oleh OP-OP untuk mencari, dalam arti mereka mencari uang lagi dan pasti bekerja sama dengan oknum-oknum baik di konsil maupun di kementerian juga, karena kita tahu mafia kesehatan ini sangat jahat dan sangat banyak. Apa yang dimaksud dengan kolegium dan siapakah yang seharusnya berwenang untuk membentuk kolegium, pemerintah atau pihak lain seperti organisasi profesi. Jadi membuat standar tentang pendidikan profesi baik itu di bidang kesehatan, medis, apapun, dan memberikannya kepada pemerintah, kepada negara untuk disahkan menjadi standar itu, supaya standarnya itu bisa diuji, digunakan pemerintah untuk menguji para calon profesional yang akan mengikuti ujian menjadi seorang profesional di bidangnya. Yang namanya uji kompetensi itu, jadi kolegium itu bukan untuk cewek-cewek dan membuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang, karena kolegium itu membuat standar, membuat blueprint, memberikan kepada pemerintah untuk disahkannya bekerja sama dengan dunia pendidikan tinggi untuk membuat uji-uji kompetensi itu. Dan disinilah kolegium diberikan haknya untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi. Kenapa kolegium yang diberikan haknya? Karena kolegium itu membuat soal-soalnya itu atau standarnya itu, tapi harus disetujui soal itu oleh pemerintah.
karena yang menguji tetap pemerintah melalui disebutkan oleh menteri yang membindangi bidang pendidikan itu sendiri. Jadi uji kompetensi sendiri oleh pemerintah kolegium bekerja sama bersama perguruan tinggi. Itu yang membuat atau mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan profesinya. Jadi menurut saya mengenai masalah ini, saya setuju dengan statement Pak Rudi, karena kalau kita mengikuti para penguasa, maka kita akan dihambat dan oknum-oknum tersebut akan terus bermain. Oleh karena itu kita tidak bisa bilang bahwa pemerintah itu murni mendukung tenaga kesehatan ini, tapi mereka juga bisa menjadi mafia tersebut. Dan adanya oknum-oknum tersebut, para generasi muda dikorbankan untuk jadi apa ke depannya, dan mereka tidak memikirkan gimana mereka mengikuti uji kompetensi itu untuk mendapatkan STR dan membutuhkan dana untuk mengikuti uji kompetensi tersebut. Dan oknum-oknum itu sangat egois karena mereka mementingkan kepribadiannya sendiri dibandingkan dengan para apoteker untuk mendapatkan STR tersebut. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan tentang nasib STR dalam pendidikan kesehatan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.